Kembali kami hadir menemani Anda untuk pagi hari ini. Saya Wan Kahfi akan menjadi presenter Anda dalam acara Pandiran Baisukan bersama Parpri. Dan kami akan menghadirkan tim grup panting dari SMA 5 Banjarmasin. Dan sudah bersama saya dan sanak perempat guru pembimbing dan 6 siswa ya yang berprestasi dan menjadi bagian pelestari musik daerah Kalimantan Selatan. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan keenam siswa dan satu guru pembimbing kita pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga kami akan ajak bergabung di 0895 3405 0959 dan juga di 0511 3252 Langsung saja dan sanak perempat ada teman-teman dari grup panting SMA 5 Banjarmasin mengangkat topik anak muda pelestari musik panting. Selamat pagi, assalamualaikum. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Bapak mohon maaf, namanya Bapak siapa? Ulun Bapak Zulkifli. Pak Zul. Nggih. Panggilnya Pak Zul ya? Pak Jul boleh. Boleh ya, saya panggil Pak Zul biar lebih gampang gitu diingat ya. Oke, siap. Pak Zul mungkin bisa dikenalkan anak-anak muridnya ada siapa aja? Mungkin dari sebelah Pak Zul dulu. Oke, ini adalah Iki. Kelas berapa Ki? 10B. 10B. Iki apa nih? Karena kita ada punya Oh, iya, penyanyi Iki. Iki Belitung, Pak. Iki Belitung. Nah, ini Iki mana nih, Pak? Ini Iki Palui, Pak. Oh, Iki Palu ya. Kebetulan kemarin main teater kira. Oh, begitu, pemain Ya, teater juga ya. Nggih. Oke, sebelahnya ada siapa? Sebelahnya Rindu. Rindu apa sih? Roro Rindu, panggilannya Rindu. Dan anak kita ini juga pemain apa? Selain penting teater, pantomim ya. Seni. Pemain teater pantomim. Pantomim. Panggilannya siapa? Rindu. Rindu. Oh, Rindu. Kangen. Kangen ya. Supaya dirindukan terus. Oh, supaya dirindukan terus ya. Di sebelah Rindu ada siapa? Sebelah Rindu ada Elmira. Elmira. Panggilannya Elmira juga. Elmira juga. Main apa? Alat musik biola. Main biola. Udah sejak kapan main biola? Dari kelas 4 SD sekitar 6 tahun yang lalu. Oh, begitu. Jadi memang dari kecil sudah diajarkan main biola. Tinggi. Apakah orang tuanya juga musisi atau enggak nih? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada keturunan. Oh, nggak ada keturunan. Jadi kamu yang akan memulai keturunan itu ya. Iya. Baiklah. Amin. Di sebelah Elmira, Sebelahnya adalah Livia. Livia ini selain bergabung di musik panting, tari terus tuh Teater juga. table tennis ya. Tenis meja. banyak ya kebisaannya ya. Banyak. Sekarang di sini nanti dia jadi penyanyi atau apa, Pak? Penyanyi. Oh, penyanyinya. Iya. Oke. Sebelahnya pakai kacamata. Pinknya adalah ini dedengkotnya di musik Oh, panting. Duduk tuh biasanya udah tua banget, Pak. Kelas 12. Tapi kelihatan ya, Pak ya, dari semuanya yang paling tua mukanya dia ya gitu. Kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Namanya siapa? M Yusuf. Dipanggilnya Yusuf. Ya, Orang mana? Ucup. orang Banjarmasin. Orang Banjar. Ini R-nya Betagir ini apa orang Kuin nih? Orang Kuin bukan? Bun? Orang Kuin apa bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Sungai Andai. Oh, Sungai Andai ya. Berarti sama nih. Sama IP. Terakhir ada siapa? Ulun Muhammad Ridoni Dipanggilnya Rido apa Doni? atau Edo. Oh, Edo ya. Doni. Edo berarti Pemain babut pemain babun. gendang Banjar. Di bawah nggak babunnya? Nah, Ya, terus ngapain dia ada di sini Pak kalau nggak main babun, Pak? Oke, bercanda ya. Oke. Kita ngobrol santai aja nih, Pak, karena kita juga pengen pengen tahu begitu bagaimana akhirnya grup panting ini terbentuk begitu. Mungkin Bapak bisa dijelaskan dulu Pak Zul bagaimana sejarahnya grup musik ini bisa berdiri di SMA 5 Banjarmasin. Ya, terima kasih Pak. Tahun 2000 berapa? 2004. Ya, 2004. 2004 awal Pak ya. Ini mungkin reinkarnasi. Kan sebelumnya tuh sudah terbentuk musik panting inilah di SMA 5 3 tahun yang lewat, berarti pandemi lah perkiraan. Itu ada guru di sana yang kebetulan adalah
teman saya juga di Sanggar. Iya. Nggih. Di Sanggar namanya Bapak Abdul Karim Jaidan, dia guru bahasa Inggris, cuma kami di Sanggar itu gabung. Dan alhamdulillah Sidin ke Dinas Pariwisata. Nah, sudah terbentuk itu bagus musik panting. Pas beliau ke Dinas Pariwisata, kekosongan di sana. Nah, itu kosong, nanti kamu yang ngajar di situ katanya. Ya, cuma karena saya berkesibukan juga di lain sebelum di SMA 5 itu, dan kebetulan saya juga ngajar di SDN Lockdown 3, Pak. Oh begitu. Oh berarti ada 2 tempat ngajar ya? Atau lebih nih? Banyak. Oh banyak ya. Jadi dari SDN Lockdown 3 itu kan saya alumni SMA 5 nih. Iya. Jarak saya di SD aja sudah bisa, kenapa di SMA tidak? Kan Pakom kemarin semua jajar gitu. Jadi alhamdulillah 2004 awal setelah dengan Bapak kepala sekolahnya, nanti kamu diajar, dan alhamdulillah bisa kita bentuk lah. Dan bermula dari awal nih Pak, dari awal sama sekali dari nol. Alhamdulillah terbentuk dan sudah sudah bisa tampil. Tampil alhamdulillah di acara apa kemarin? Pak Wali Kota datang gitu. Ibu Wali Kota lah. Sekolah sehat Pak. Sekolah sehat di SMA 5 provinsi kan Pak? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Datang kata Bapak kepala sekolah atau pembina Ibu Ina kemarin lah. Siapa Pak bisa tampil? Bisa kata kami. Padahal baru awal Pak yang bertahan, tapi alhamdulillah bisa tampil kemarin. Seperti itu ya, baik. Ya. Kalau dari adik-adik sendiri nih, kenapa mungkin satu-satu nih, aku mau tanya ketertarikan di kesenian Banjar nih kenapa? Dari Lun dulu. dari Iki dulu ya. Ya. Menurut Lun kenapa sih kita tertarik? Kenapa jadi tertarik? Karena Ulun itu tertarik dengan dunia seni kayak itu. Kebetulan kearifan lokal ini musik panting tuh adalah seni musik. Jadi kayak Ulun melihat orang main panting nih, wah asik, terus tuh ini coba, wah bujuran asik kayak itu. Jadi coba-coba dulu, awalnya coba-coba, tapi setelah kayak ketagihan kayak itu. Jadi kan ya ada zat adiktifnya. Oh begitu ya. Jadi nggak perlu pakai narkoboy, bisa bikin candu ya. Kalau Rindu? Kalau ulun pribadi, sebelum ulun memang masuk Bisa nggak ngomongnya jangan bersuara kan pantomim ya? Oh, ya. Bisa. Pak Jul udah heran aja tuh kenapa tuh gitu. Gimana tuh? Lanjut ya Kak ya. Ya. Kalau ulun Rindu pribadi, ulun itu sebelum masuk SMA 5 memang tergabung di sebuah komunitas sanggar budaya. Nah, di situ memang kakak-kakak tingkat ulun sering memainkan alat musik panting yang seperti yang ulun lakukan sekarang, bermain panting. Nah, dari situ ulun mulai tertarik. Terus setelah masuk SMA 5 berkecimpung ke dunia teater, banyak tuh Kak, kayak misalnya pementasan yang memang diperlukan musik panting seperti Japin Carita, Mamanda, ataupun bahkan teater modern biasa itu memang diperlukan alat musik panting. Jadi ulun sendiri jadi tertarik untuk mempelajari panting karena jujur waktu awal-awal ulun masuk musik panting SMA 5 ulun bisa bujur dari nol bujur. Ulun ini berbekal bisa main gitar aja. Jadi ulun mempelajari bujur dari nol. Memang pertama kali yang mengajari ulun Kak Yusuf sama Bapak. Jadi setelah ulun masuk musik panting ini, ulun jadi bisa mengembangkan bakat dan minat ulun di seni. Waktu itu kalau main gitar sendiri belajarnya otodidak atau memang ada yang ngajarin waktu itu? Lebih ke papa sih. Papa memang musisi. Dulu waktu muda, musisi muda waktu zaman kuliah. Oh berarti sekarang udah gak muda lagi dong, udah pensiun jadi musisi. Kan ada tuh yang maksudnya walaupun sudah tua tapi masih jadi musisi gitu. Ini nggak lagi. Lebih ke ya yang di rumah aja buat main-main gitu. Karena papa kan memang fokus kerja ngajar gitu. Oh bapaknya guru juga. Dosen. Oh dosen. Nggih. Jadi ada keturunan memang ya. Nggih, mama juga
orang teater. Jadi ulun pribadi jadi masuk ke Sanggar Budaya itu berkat mamah juga, karena mamah memang anggota Sanggar Budaya di sana. Begitu. Jadi apakah ketertarikan itu karena waktu kecil tuh sering ikut orang tua gitu berkegiatan seni akhirnya, atau memang diarahkan sama orang tuanya? Memang pada awalnya ulun pribadi kenal seni ini dari pantomim, Kak. Karena dulu itu ulun memang kan ada file S2N gitu, jadi diikutkan mama waktu SD. Terus makin masuk tuh ke seni, jadi makin mendalami. Pernah juga sekolah pantomim di Jakarta dulu sama Om Septian Cahyo waktu zaman pandemi. Waktu itu Sudah Zoom. kelas ya, kelasnya beda ya. Alhamdulillah. Tapi kok bahasanya Hulu Sungai? Emang Hulu Sungai orang tuanya? Bapak Jawa kebetulan, tapi memang karena Apa tuh? Kok bisa Jawa tapi logatnya Hulu Sungai banget gitu? terbawa karena ulun Seni bahasa. sering bakisah juga, Kak. Oh, begitu. Kemarin alhamdulillah dapat rezeki juara 2 tingkat provinsi. sombong. Enggak, cerita aja. Nggak apa-apa kalau sombong prestasinya emang ada kan, daripada nggak ada yang disombongin gitu kan. Oh, jadi orang tua orang Jawa. Papa Jawa, kalau mama Banjar asli. Oh gitu, tapi Hulu Sungai bahasanya ya. Oke. Ini hebat nih. Oke. Kalau Elmira? Kalau ulun pribadi, ulun kan dari kecil udah diajarin main biola. Jadi ulun pernah waktu itu les, guru ulun sendiri nih bilang kayak ulun nih nggak ada ciri khas tersendirinya, soalnya ulun seringnya main pop. Kalau guru ulun sendiri biasanya main genre rock. Jadi ulun tuh mau mencoba mengeksplor genre-genre baru. Misalnya kayak Panting ini kan lebih ke Melayu. Terus ulun mencoba menjauhkan diri dulu dari musik-musik yang berbau pop dulu. Lalu juga waktu lomba-lomba itu pernah kayak main lagu-lagu pop terus menerus sampai ulun akhirnya kalau misalnya ada perlombaan biola, ulun memainkan lagu-lagu yang misalnya genrenya kayak rock atau klasik gitu. Rock and roll. Oke, jadi akhirnya sekarang lebih fokus ke musik pantingnya dulu ya, ke musik tradisinya dulu ya. Oke, kalau tadi siapa namanya, sorry? Livia. Kalau Livia? Kalau Lun dulu awal-awal masuk ke dunia seni itu nari. Nah kan di nari itu ada musiknya juga kan, Kak. Terus karena ngelihat main musik panting juga. Terus waktu SMP itu dibikinin lagu pakai musik panting. Terus pementasan teater juga ngelihat ada musik panting juga nih, jadi tertarik juga buat masuk, kali aja bisa selain pentas-pentas aja bisa main juga gitu. Tapi memang apakah dari orang tua juga mengarahkan itu dari kecil juga nih ke Livia? Kalau orang tua memang mengarahkan waktu dari SD, Kak. Gitu. Dari SD udah apa tuh? Udah les apa dulu tuh? Yang pertama itu nari dulu. Nari dulu. Baru disuruh lagi coba deh nyanyi. Terus pas kelas 8 kata papa mending masuk teater, coba-coba gitu. Sampai sekarang disuruh lagi coba musik panting gitu. Ada prestasi nggak yang kamu secara personal di bidang menyanyi ini sendiri? Untuk di menyanyi ulun punya 6 single. Oh, Single kaya ya Pak anak muridnya ya Pak di SMA 5 ya. Sombong pertua. Singlenya apa aja tuh? Yang pertama itu judulnya Jangan Durhaka. Terus yang kedua itu Doa Gasan Uma Abah. Yang ketiga itu Hari Raya. Yang keempat Jangan Tak Tinggal Sembahyang. Itu yang ciptaannya Bunda Fatimah? Bukan, ciptaannya Om Hendra. Oh, Om Hendra. Nggih. Oh, semuanya ciptaan Om Hendra. Semuanya. Terus yang kelima itu Bulan Puasa, berarakatan di bulan puasa. Lalu yang terakhir itu Hari Raya juga. Banyak ya punya single ya Pak ya. Kayaknya 4 lagi bisa jadi album tuh. Beneran album ya. Kalau Mas Yusuf bagaimana Mas Yusuf? Kenapa? Ini kapten kita. Jadi kalau menurut ulun pribadi dulu tuh ulun emang tertarik dari sini karena ulun tidak ada bakat di selain seni gitu. Oh, tidak ada bakat selain seni. Kayak atlet, Oh, begitu. Gak ada bakat. Terus Jadi nggak bisa main bola? nggak. Oh, nggak bisa.
Jadi terus kan ulun nih 4 kayak eskul paduan suara, teater sama hapsi. Itu kan termasuk seni. Nah, terus tuh ada ketika ulun masih kelas 11 itu ada promosi eskul panting. Nah, dari situ ulun mau coba-coba karena itu berhubungan dengan seni seni ya. Jadi pas awal-awal masuk tuh ulun bingung karena ulun main musik panting belum bisa, babul belum bisa. Terus saat ulun latihan jadi ulun coba untuk main musik panting yang diajarkan sama Bapak Ijol. Nah, saat ulun belajar ulun coba terus alhamdulillah sekarang dapat 5 lagu. Apanya dapat 5 lagu tuh? Maksudnya dapat gimana tuh? Maksudnya bisa membawakan 5 lagu. Oh, bisa membawakan 5 lagu. Iya. Baru 5. Ya. Lagunya apa aja tuh yang 5 tuh? Kampen Habang, Pembatangan, Selamat Datang, 45 sama Kota Baru, Pas Berantai. Paris Barantai. Ya. Posisinya main apa? Panting. Oh, main pantingnya ya. Tapi apakah memang ada basic main gitar dulu atau enggak langsung ke panting aja gitu? Enggak ada dari nol. Oh, bener-bener dari nol ya? Ya. Oh, begitu. Padahal suhunya Pak, kok baru 5 Pak bisa main musiknya Pak? Baru terbentuk kemarin ya. Jadi sudah kelas 12? Iya. Ada rencana nggak sih nanti maksudnya setelah lulus dari SMA begitu nanti apakah pengen melanjutkan ke kuliah ke Sendra Tasik atau mau kuliah dengan jurusan lain tapi tetap mau berkesenian atau gimana nih? Rencananya masuk kuliah jurusan lain cuma nanti kayak ikut sanggar kayak seni juga kayak teater yang ada musik pantingnya juga. Selain ke musik, passionmu di apa lagi nih kalau untuk kesenian? Nggak ada. Cuman musik aja ya? Oke. Terakhir, Kalau dari ulun, siapa sih tadi namanya? Ridoni. Edo ya? Iya, Oke, Edo. Oke. Kalau dari ulun sendiri, waktu kecil itu suka kayak lihat pameran di musik Banjar di Siring gitu Kak. Di Siring atau kayak di Taman Budaya gitu. Jadi situ ulun mulai kayak tertarik ikut 4 panting gitu Kak. Nah, dari situ ulun mulainya sama juga kalau ada yang kayak dilatih kayak TikTok, platform IG gitu Kak. Nah, dari situ Kak, dari mulai suka nih kayak musik panting nih kayak seru. Nah, itu ulun buat ngikuti panting di Semali nih Kak. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lagi lebih dalam dengan Sanak Pro 4. Silahkan juga yang mungkin mau bertanya di 0895 34050959 dan di 0511 3252 Kami akan break sebentar dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kota Banjarmasin identik dengan kota 1000 sungai dengan salah satu objek wisata andalannya Pasar Terapung. Dulunya pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin terdapat 2 lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi. Nih nah, material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pembenjer orang tuh limited edition. Kalau namanya asal kada menukar enak. Nah, pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal yang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah. Kada kalah keren. Baik pengen menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nih nah, jawabin nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Iyalah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kalau. Tahulah
Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banner bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. Aluh Idut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Aluh Idut bergabung dengan Aluh Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Aluh Idut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Aluh Idut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Aluh Idut ditangkap dan diintrogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika Aluh Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Aluh Idut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Aluh Idut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi tentara Republik Indonesia. Akan tetapi karena kekuatan fisiknya yang terus-menerus menurun, akhirnya perjuangan Aluh Idut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Aluh Idut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Aluh Idut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, dan Sanak Pro 4 masih mengawaniakan bubuhan pian di Suara Budaya Banjar Pandiran Baisukan bersama grup musik panting dari SMA 5 Banjarmasin dan dengan tema anak-anak pelestari musik panting. Jadi anak-anak muda yang memang konsernya adalah untuk melestarikan musik panting dan Sanak Pro 4. Baik, langsung aja Pak Zul, kita mau lanjut lagi Pak Zul. Pembinaan seperti apa nih Pak Zul yang Pak Zul berikan kepada anak-anak ini agar benar-benar mereka tuh benar-benar 100% untuk bisa fokus di kesenian kebudayaan ini, Pak Zul. Ya, ya. Jadi yang belum terapakan untuk sementara ini easy be going dia juga, apa namanya, belajar sambil santai, karena kan tidak mungkin langsung apa namanya langsung gebrakan. Jadi mereka nih kami apa ada berapa kemarin tuh ada 20 lah, 20 Pak ya. Yang untuk apa ikut hunting kan mereka ada yang coba-coba dan sebagainya, jadi seleksi alam dan ada 3-10 lah tersaring ya akhirnya tersaring akhirnya. Jadi yang tersaring ini kayak Iki ini Pak dulu dia main teater, terus itu jadi palwe kan, Gretek hati lu nih bagus anak nih. Pas seminggu ke depan lah, seminggu ke depan itu tahun Iki main anak ikut hunting katanya. Kenapa biar ikut hunting nonton pula. Ya kan ada ikut-ikutan tuh Pak. Jadi belum main teater, boleh yang di halu itu nonton kan, nonton gitu. Terus yang dia kan sudah anak apa panting, tunjulungnya panting coba Bang. Yang panting itu sendiri Pak apabila dia anaknya berbakat sebentar, jadi killing lu-nya ada seminggu dapatnya lagu gila. Alhamdulillah dapat lagu. Dan panting tersebut dia apabila sudah klop di hati kada usah salam dimuyaki ke orang tuh. Inggih langsung apa namanya pas latihan ada yang latihan jadi nah yang untuk itu disiplin itulah kita sudah berkomitmen nih. Sudah setahun apa jurang tuh komitmen nih sudah dari Yusuf setelah yang bermula tuh Pak, bermula dalam artian kemarin tuh kan
membangkit apa jurang tuh ya, ulin tinggalem. Iya. Nah itu sudah Mangkat ada. batang timbul jar lah. Nah, gitu. Sudah ada kan dari terdahulu itu cuma takum bae. Nggih. 3 tahun tuh kan ibaratkan tuh putus Ya. generasi. Nggih. Jadi ulun ini bermula, makanya mereka ini yang Oke. ini sudah apa yuk? Sudah tahun kedua lah. Iya. Dan sudah ini kan di lain mereka ada di Hapsi, ada di teater. Nah itu dia kita panti ini kan baru bangun tidur tidur yang panjang. Kita sudah kita dari Yusuf nih Pak ya, dari Yusuf nih ketua dulu. Ini sudah pemilihan Iki nyambung. Nah kami itu dalam artian nanti oleh Bapak Kepala Sekolah juga lah. Kemarin itu apabila sudah 10 lagu kan di SMA 5 tuh ada gedung tuh Pak. Iya. Gedung untuk nyewa antinan ya. Kawinan. Nah Jasiden di Anusiden, ayo Pak ya ulun sanggup jam menyakan 10 lagu. Nya penting nih Pak ya awal belajar dia. Iya. Apabila lagu pertama lah ini usap tuh. Karena Iya. Dibalap oleh si Iki dalam artian Usup itu mentalnya kuat, jadi dapat kemarin mau nyerah Pak ya. Ya hampir namanya susah. Hampir nyerah karena lagu awal pas kedua Pak, jadi ada tekniknya untuk supaya cepat kayak gitu. Dan kenapa ulun nanokan di mereka bertahan dalam artian rindu lah bisa ke teater, pantomim, maksudnya itu saling jurang tuh melengkapi. Elmira biola kan perlu juga nih Pak. Musik panting supaya lebih sahdu masuk dia pas ada jalurnya si siapa Libya nih kelas 10 hanyar bermula alhamdulillah nih Pak insya Allah. Nah apabila akan menjadi jurang generasi emas kah. Terus tuh Yusuf ini apabila sampai kawaka di WLM kan ada sanggarnya. Iya, KSB, Kampung Seni Banua. Iya. Itu alhamdulillah banyak generasi pelestarinya. Edo juga adalah. Iya sih Pak. Basicnya untuk Labuan. Pas itu nggak ikut lomba Hapsi tuh, kan ada Hapsi tuh. Oh ini teman kan ikut teman kan. Oh gitu. Iya. Jadi memang sudah diposkan masing-masing begitu ya Pak ya. Iya. Kebiasaan anak-anak ini begitu. Tapi ini kalian kan maksudnya orang-orang yang membangun kembali grup panting di SMA 5 ya. Sudah ada perekrutan generasi baru nggak sih untuk ke depan mau seperti apa lagi begitu? Masih rencana sudah sudah disusun schedule-nya. Kayak posternya sudah diedit. Nah, posternya sudah jadi. Oh, sudah ada posternya juga ya. Posternya kalian berapa? Bersepuluh? Ada banyak lagi lah. Berapa gitu? Yang lainnya untuk poster itu. Ada posternya ya. Banyak. Yang jurang tuh yang baru mendaftar ya. Yang masih masih belum join. Belum jadi kayak gitu. Nah, oke. Kalau aku mau nanya ke Lipia nih. Lipia kan maksudnya sudah punya single ya sebelum maksudnya bergabung di grup musik ini begitu. Istilahnya kan sudah apakah sudah sudah punya job sendiri begitu atau bagaimana? Kalau untuk nyanyi job sendiri itu masih nggak terlalu ada sih Kak. Soalnya biasa nyanyi biasa aja gitu. Di sekolah bisa, mau di acara-acara kadang diajak juga gitu. Lalu akhirnya apa yang membuat Livia yang maksudnya sudah berkarir sendiri dengan 6 singlenya begitu terus kemudian memilih untuk akhirnya bergabung dalam grup musik ini? Sebenarnya tertarik ingin belajar musik panting juga, jadi pengen mau nih sambil main musik panting sambil nyanyi bisa nggak gitu. Jadi akhirnya bergabung gitu ya. Iya. Tapi kalau dari grup kalian ini apakah sudah pernah menciptakan satu lagu sendiri atau memang masih menyanyikan lagu orang lain? Masih menyanyikan Masih menyanyikan, masih cover ya begitu. Tapi apakah sudah ini Pak? Maksudnya mereka ini apakah memang sudah ada job panggilan kah atau memang sudah diikutkan lomba-lomba atau seperti apa nih?
untuk penampilan. Untuk penampilan untuk skala sekolah biasanya kita menyambut tamu kehormatan kayak Bapak Wali Kota datang, terus gubernur atau tamu sekolah lainnya. Itu yang pertama yang sudah kita bisa tampil. Yang kedua kan oleh Bapak Kepala Sekolah kita lah. Apabila ada 10 lagu kita adakan kita tawarkan paket dengan nah itu target kita yang yang akan datang. Gitu. Nah, untuk lomba. Ya. Nah, lomba ini Pak ya, mungkin ada pihak terkait yang ingin mendengar kita. Tidak ada lomba untuk tingkat SMA, SMP, SD kayak gitu. Yang ada sanggar. Dan mungkin musik panting SMA 5 nanti apabila ada sanggar kita bisa ikut. Pokoknya bertarung di jenjang lebih tinggi. Tapi alangkah baiknya nanti dari pihak terkait mungkin Dinas Pariwisata atau kebudayaan itu ada jenjang untuk kami. Jadi kami bersilaturahmi lah Pak. Ya kan? Jadi jenjang SMA, itu harapannya. Oke, kalau misalnya pengajar, bagaimana pengajar untuk di grup musik ini? Yang mengajarkan main musik, main panting, main babun segala, apakah memang ada pengajar khusus atau maksudnya ada anak-anak dari sanggar-sanggar kampus yang memang kadang diundang untuk bisa memberikan mereka edukasi lagi gitu tentang musik panting ini Pak, atau bagaimana? Belum, sementara saya dan cukup sanggup. Multi-talent ya Bapak ini. Jadi memang Pak Zul semua nih yang mengajarkan main gitar, panting, babun, tamborin yang kecek-kecek, terus tuh agung, babun. Kendalanya apa nih Pak ngajarin anak-anak ini Pak? Kendalanya pertama Pak, apa namanya, kan jam mereka pulang jam 4 tuh ada yang di kelas kan beda-beda kelas ini. Pak, izin sebentar, masih ada kelas, piket. Habis piket dan sebagainya. Lagi izin jajan 15 menit itu tunggu waktu dah. Ayo 15 menitnya datang setengah jam. Tapi kita berkomitmen nanti kan sudah sudah ada panitia susunan keanggotaan, struktur keanggotaan ya. Nah, nanti yang ajaran baru semester 2 ini kami anukan lagi dan kita program kerjanya kita ketatkan lagi. Lebih ketatkan lagi Pak. Tapi tetap santai, tetap santai, enjoyable. Jadi sudah mereka masuk ke sini, kita kunci pintunya. Ya di dalam kita kurung. Dalam artian sudah berkomitmen visi misinya sudah pas. Nyaman manunya Pak. Meluruskannya lagi. Yang kemarin tuh ada yang sini, ada yang sini, nanti. Tapi kalau kalian sendiri udah satu kesepakatan gak sih untuk bisa fokus ke sini atau masih punya ego masing-masing nih? Nah itu yang mau jawab tuh. Apa tuh? Ya. Kenapa tuh? Rindu. Kayu sepang dulu. Rindu. Dari Ulan kalah, dari Ulan pribadi karena kan Ulan memang ada kegiatan di beberapa sanggar seperti dan juga memang jenjang so sibuk ya. Iya, sibuk ya. Karena kan memang ada beberapa kali dapat job kan memang basicnya pantomim loh Kak. Juga kadang melatih kekanakan SD untuk sudah jadi pelatih juga ya. Sombong. Dan memang kan kelas 2 itu memang kadang Ulun kalau bikin musik Ulun tuh punya ciri khas sendiri Kak. Jadi terkadang tuh Ulun minta anukan instrumen musik panting, gasan instrumen penampilan pantomim ading-ading yang Ulun latih itu. Jadi memang ada ya seperti kata Bapak tadi ada keterkaitan, ada hubungan antara musik panting lawan seni-seni lainnya. Dari Ulun pribadi karena memang kan ada di sanggar luar juga Kak, di sanggar budaya, terus juga Ulun ada di komunitas pantomim luar juga. Jadi memang harus bisa membagi waktu Kak. Gasan prioritasnya kayak apa dulu. Tapi untuk musik panting ini alhamdulillah selalu ikut terus latihan rutin, ikut terus latihan-latihan. Lawan jualan di rumah
lebih mempelajari lagi musik-musik lainnya biarpun sorangan belajar. Soalnya bapak kadang mengirimi video-video kayak apa musiknya, picikannya nang kayak apa, jadi orang masih bisa belajar di rumah. Gitu. Maaf ya Ki, jadi memang hati rindu tuh terbagi kemana-mana. Nggak cuma di sini doang gitu. Main. Kalau yang lain bagaimana nih? Komitmennya sendiri di grup ini. Jangan-jangan habis dari sini nanti ada yang keluar nih. Keluar ada. Udah diancam tuh sama Pak Jul tuh. Gimana tuh? Ayo siapa yang mau menjawab? Ketua. Komitmen. Ketua lama gitu. Apa komitmen? Apa ya? Iya kan ketuanya nih. Kan harus dengan yang harus yakin dengan komitmennya kan ketua dulu nih. Kalau ketuanya aja nggak yakin gimana anak-anak buahnya bisa bertahan begitu loh. Komitmen dipanting maksudnya. Iya. Kapal ini mau dibawa ke mana? Sebagai nahkoda nih. Mungkin kayak lebih mencoba untuk mengembangkan lagi kayak itu. Nah, bukan di sini mungkin ada anak muda yang kadang tertarik dengan kearifan lokal karena mungkin terlalu kuno aja atau tradisional aja. Nah, kayak orang Bahari aja kayak itu aja. Tapi menurut ini adalah suatu kebanggaan budaya lokal yang mesti dilestarikan kayak itu. Yang kadang mungkin Indonesia tuh kadang memiliki beragam budaya kayak itu. Lalu apa misimu yang mau kamu bawa untuk bisa melestarikan ini? Kenapa? Ini pertanyaannya kayak Nanang Galuh ya. Ayo. Misi untuk apa? Yang skala kecil aja dulu. Proker program kerjanya ke depan jangka pendek dulu deh. Mau bagaimana nih? Programnya mau ganti metode latihan. Jadi latihan sebelumnya tuh cuma tempo aja, tapi program kerja yang pertama bakal mengganti itu dengan misalnya berhalat minggu itu akan berlatih dengan alat musik yang disukai sendiri kayak itu. Misalkan anak-anak yang baru join nih, anak belajar panting, ya udah belajar panting. Main biola ya udah biola atau babun. Baru minggu depannya belajar tempo gitu. Kalau ketua lama bagaimana nih menanggapi ketua baru nih? Ya kalau pribadi sih bagus-bagus aja karena dari saat Ulun masih jadi ketua itu tuh masih belum ada proker, jadi kayak latihannya tuh ya latihan aja, itu aja. Latihannya tuh latihan gimana tuh? Kalau ada orang latihan, kalau nggak ada nggak jadi gitu ya? Atau gimana? Latihan kalau akhirnya kayak nggak ada apa namanya pergantian, misalnya minggu ini tempo, minggu itu selanjutnya kayak proker yang diadakan oleh Iki tadi berbeda, maksudnya kayak apa? Monoton kayak itu jadi aja. Edo merasanya bagaimana nih Dok? Di kepemimpinan lama dan kepemimpinan baru begitu. Kalau lu mendukung aja bang kayak ke Iki, soalnya panting dulu itu kayak biasa-biasa aja gitu nggak, ada perkembangan yang sangat naik. Ulun berharap ketua yang baru ini dapat meningkatkan lagi kak. Oh bukan baju. Tapi kalau kamu sendiri sering absen gak sih atau tiap minggu hadir terus? Jangan. Tergantung mood. Ya tergantung nggak. Kalau ada kesibukan di luar, ulun absen. Kesibukannya apa di luar emang? Kalau ulun kesibukannya di luar undangan hapsi. Iya kayak organisasi di luar kak, kayak majelis selawat gitu. Oh masya Allah ya. Ahi-ahi ya. Tim ahi-ahi berarti ya. Jadi lebih banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di luar begitu. Jadi komitmennya bagaimana nih untuk ini? Ini Iki minta komitmen kalian nih gitu loh. Di sini bagaimana? Apakah mau ikut 100% membangun musik panting SMA 5 atau masih setengah hati nih? Kalau dari ulun kan ulun eskul banyak kak. Jadi ulun mereka sombong Ki. Iki nggak bisa sombong nih kayaknya nih. Ada bisa. Jadi kayak sebisa ulun kayak bagi waktu kak. Jadi ulun kalau ada panting itu ulun prioritaskan diutamakan gitu. Itu berarti gitu pak. Depan sini kayak itulah. Kalau Elmira bagaimana Elmira? Nah, kalau ulun juga pribadi itu banyak juga kesibukan di luar. Sombong. Iki nggak bisa ngarepin mereka deh karena mereka punya kesibukan. Kayaknya harus cari grup baru deh Ki. Kalau misalnya kayak ngajar anak-anak SD sama Pak Zul biasanya di. Ngajar apa kamu?
biola juga. Oh, ngajar biola juga. Iya, sama anak-anak Oke, SD. baiklah. Terus ulun juga masih les di luar, les biola juga. Terus juga misalnya ada job wedding atau job event gitu. Jadi sebisa ulun membagi waktu ulun untuk mengikuti kegiatan ekskul panting ini. Tapi biasanya ulun sering turun aja, Pak. Nggak ada gitu. yang bolos-bolos, nggak ada bolos-bolos. Lalu gimana Niki? Aku sudah mewakilkan teman-teman gitu, mengungkapkan isi hatinya, bagaimana nih kelanjutannya ke depan? Masih terus. Sibuk berataan. Tapi kan Bapak, mungkin emang sibuk berataan, tapi sejauh ini ulun melihat alhamdulillah. Jangan nangis Ki, jangan nangis Ki. Sejauh ini ulun melihat kayak alhamdulillah Kawaja bukannya membagi waktu kayak itu. Kawaja memanajemen waktu dengan baik. Karena tanpa adanya anggota, sebuah proker ketua itu kan bakal berjalan dengan baik. Kalian gak bakal ninggalin Niki kan? Harapan ke depan nih satu-satu deh, sebelum nanti aku pengen dengar kalian juga menampilkan musik pantingnya. Dari Edo dulu. Edo. Harapan nggak? Ya. Belum harap yang kayak ulun sampaikan tadi, lebih maju aja sih Kak, kayak mengikuti lomba kan. Jadi kalau dibuat sanggar Kak. Terus kayak menampilkan kayak lebih banyak lagu lagi. Kalau dari Lebih variatif ya? Iya, membuat lagu sendiri Kak. Belum harapnya gitu sih Kak. Ya kalau dari ulun setidaknya sebelum Jangan gugup, santai-santai. Tarik nafas. ya untuk dari ulun setelah ulun lulus dari sekolah ekskul panting bisa maju terus, kayak ada job acara kawinan itu bisa diikuti dalam job tersebut, sama latihannya jangan sampai hilang-hilang. Ya hilang-hilang. Kalau Livia? Kalau dari ulun semoga bisa berkembang lebih baik lagi, terus bisa dapat banyak job. Amin. Banyak duit ya. Dan Cuan. iya, banyak lomba-lomba bisa juara-juara juga. Elmira? Kalau dari ulun sendiri, semoga nanti kedepannya jadi lebih baik lagi. Terus juga Iki bisa mengembangkan prokernya dengan baik, karena ulun juga wakil ketua panting. Oh, wakil. Beban juga ya, beban ya. Just information. Terus semoga nanti dapat banyak job juga, dan misalnya ada event nanti ulun usahakan untuk musik panting kita diundang. Amin. Mantap. Oh, ini brokernya. Dan yang pasti intinya semoga terus diundang di RRI Pro 4. Nah, itu. Nanti kita atur. Kalau Rindu sendiri? Kalau ulun pribadi. Oh, sudah. Belum. Kalau ulun pribadi, ulun berharap semoga musik panting SMA 5 ini bisa berkembang. Lawan juga ulun berharap semoga musik panting di Kalimantan Selatan ini kau berkembang hingga keluar daerah. Dan juga semoga musik panting SMA 5 ini bisa terus berkembang terus, walaupun nanti misalnya sudah lulus atau nanti ading-ading kelas ulun yang melanjutkan bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mengikuti festival-festival. Amin. Oke. Bapak nanti Iki terakhir aja Pak, Bapak dulu Pak. Nangis dulu. Ya jadi dari mereka curahan hatinya bagus. Yang pertama kita komitmen lah untuk menjaga tiap Senin latihan tuh. Pokoknya atur waktu kita, atur jadwal latihan, terus alat dipelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak terkait yang ada, mungkin dinas-dinas pariwisata, kan kita nih provinsi nih. Iya. Iya Pak. Jadi bukan cuma sanggar tingkat atas yang bisa ada lomba, nanti mungkin kita mintakan untuk tingkat SMA juga supaya kita dapat berkompetisi. Yang saya lihat SMA nih SMA 5, ada SMA 6, 2 aja yang tahu. Ya. Jadi mungkin dengan adanya festival itu mereka ada juga gitu. Dan untuk kita musik panting SMA 5 semoga tetap jaya. Amin. Dan lebih berkembang lah. Amin. Yang dari
OSIS sudah tahu nih, terus tuh ada guru-guru yang ada musik panting nih di SMA 5 ya kan, dari alumni juga. Oke, tetap semangat, tetap berkarya. Kalau kada kita siapa lagi, kalau kada Wai ini Pabila lagi. Ya. Slogannya bagus, catat. Oke, kita tutup. Terima kasih. Oh, Iki belum ya? Silakan Pak Ketua. Kalau Ulun ada 3 sih yang harapan Ulun. Yang pertama yang sudah dipadahkan tadi makin berkembang, terutama Panting Semali ini dengan mengatasnamakan SMA 5 semakin berkembang. Yang kedua, bagaimana cara berkembangnya itu dengan cara organisasi yang baik. Dengan bantuan wakil ketua Panting, Elmira juga, semoga mampu berkoordinasi dengan baik dengan Ulun, dan alhamdulillah sejauh ini baik ya. Habis itu juga untuk ini baiknya baik apa nih? Untuk bendahara dan sekretaris itu juga alhamdulillah ini dia baik komunikasinya, komunikasinya baik, dan untuk keakrabannya juga baik, dan bla bla bla. Nah, apa tuh? Habis kata-kata kayak Pak. Nah, itu yang terakhir itu harapan Ulun, kadang untuk Semali aja tapi untuk skala yang besar, untuk kearifan lokal ini agar lebih dikenal kayak itu, seperti kayak di Jogja kan, banyak pameran-pameran seni, semoga di pameran seni Banjar itu mampu dikenal seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu kita mau dengerin dan saksikan begitu dan sanak perempat penampilan dari grup musik Panting Semali akan membawakan lagu dengan judul 45. Silakan. Asik. Mainkan kita. Momen ya. Ya. Satu. Dari intro apa? Dari mana? Intro ya langsung. Dari ini. Dari intro ya. Oke. Tuh. Intro. Udah, siap. Sebentar. Ya, Tuh, 3, 4. Oi,
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk grup musik panting SMA 5 Banjarmasin. Terima kasih banyak Pak Zul sudah membawa adik-adik yang banyak punya kebiasaan ini ya. Mudah-mudahan. Selain Ulun. Oh merendah, nggak mau sombong ya. Pokoknya terima kasih banyak. Nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti kita bakal undang lagi. Amin. Yang pasti sehat-sehat semuanya dan mudah-mudahan bisa lebih lebih mengeksplor lagi kemampuannya masing-masing agar bisa memberikan satu prestasi yang terbaik untuk Banjarmasin Kalimantan Selatan. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Iki, Rindu, Elmira, Yusuf, Livia sama Edo dan juga Pak Zul. Terima kasih, Ibu juga terima kasih, Ibu pendampingnya. Dan Sanak Perempat kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.